pesan daripada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kau Muhammad kecuali bawa rahmat kepada seluruh alam. Ini supaya nggak menjadi budak. Akhir-akhir ini apalagi beritanya kemarin Pilpres 2019 itu menggoyah bangsa ini yang luar biasa. Udahlah, kadang-kadang ribet, beda pilihan ribut, satu partai beda suku ribut, satu suku beda partai ribut, semua beda agama ribut, beda kelamin doang kan nggak ribut. Bakal kasihan Muslim kan? Iya, iya, iya. Jomblo, saya kan. Nah ini yang saya harapkan juga dari teman-teman, supaya kita beragama pun jangan pici. Ya masing-masing udah inilah punya arahan masing-masing lah. Romo tadi baca apa namanya, zikir manakib, baca nabi. Ya Romo doa, apa umumnya doa sesuai dengan keyakinan masing. Soal keyakinan nggak bisa dipaksakan. Dunia udah pada paham lah Ibrahim. Ya kan? Nah, di antara orang-orang yang fisik, kadang-kadang sebagai senjata untuk menantang saya. Wah, saya berkorban mah dekat dengan orang gereja, orang dapat bantuan dari gereja, begitu loh. Ini saya pertegas ya. Saya bikin acara seperti ini, boleh Pak Eko tanya, boleh para sepuh tanya, nggak ada saya minta-minta begitu. Saya dari dulu saya ikut fighting. Artinya apa? Pendekar. Iya kan? Jadi sering lah, maka bagi teman-teman ibaratnya Nasrani, tolong jangan segan-segan, karena kita ngambil gerakan seperti ini, itu serangan pajar, serangan balik luar biasa. Cuma biasa bagi saya. Kalau nggak gitu nggak sederhana. Tapi itu kan. Dan saya bergaul sama teman-teman Jepang. Ini ada Bang Bob di belakang. Bang Mike masih. Kalau nggak bisa. Bang Bob, diminta kesini aja. Ya, udah selesai. Bang Mike. Ya. Oh, benar. Jadi kalau memang kira-kira beliau nanti makan apa kelamaan santapnya, ya kita boleh gonjang ganjreng dulu. Kan begitu. Nah, di sini diantaranya cuma sayang ini nggak datang anaknya yang tadi ngumpulin anak-anak pengamen jalanan. Belum datang Haji Selamat ya? Ada Jenderal, lihat Haji Selamat nggak datang? Haji Selamat datang belum? Oh, belum datang. Dia udah izin saya. Dia ada acara pengajian di luar. Termasuk kedekatan kami dengan anak-anak Pak. Kadang juga dipandang sebelah mata. Perlu saya sampaikan, Al Aziz ini mempunyai satu, dia boleh bilang anak cabang namanya Sampah Pesantren. Ada Bung Iwek ya. Sampah pesantren yang dimaksud sampah itu adalah dari teman-teman taring babi, Narbi, anak-anak Bang Mat, Bang Bob, Bang Ule dan lain sebagainya. Anak-anak pun agamanya macam-macam. Ini di belakang nih. Bang Bob Protestan di mana? Protestan Katolik. Protestan. Rupanya umum. Antara pengubahan dengan berubah. Kemudian aja sekali. Anak pang sekalipun macam-macam soal agama. Kalau kita hanya dibuat ribut, dibuat gaduh hanya gara-gara perbedaan-perbedaan yang ada tadi, maka kita sebenarnya sebagai orang yang gagal. Allah aja membiarkan, bahkan mengasih rezeki, ngasih makan seekor anjing duduk sekalipun, bahkan tikus got sekalipun, Allah kasih hak untuk itu. Betul apa tidak? Betul.
berarti kita gagal dalam memahami agama. Jadi lama-lama saya Aman ya? Aman. Aman. lanjut. Banyak. Ya. Yang punya rumah bebas. Jam 10. Ya oke, saya persingkat saja. Saya sebenarnya bukan maka pakaian saya pun seperti ini. Saya bukan kiai. Kalau ustadz saya iya. Ustaz. Ya. Kalau ustadz saya beda ya kan pada mata. Ya, saya ustadz usaha tanpa dana. Alias Halo. Jadi kerjaan saya halo. Ya Pak. Maka calo bagian ujung juga bebas. Iya Pak. Jadi gedean calo daripada ceramah. Aman ya? ya. Ceramah paling dompet. Calo 50 juta ya. Dan juga berkali-kali saya sampaikan. Bisa juga. Selesai lah. Oke. Santri Al-Azhar saat ini lebih kurangnya 40-an. 4 kuliah yang saat ini loh, kalau yang lulus pada saya itu enggak. Nah termasuk 4 ada di Jawa. Yang satu di Kudus, Tabet, Al-Quran. Yang kedua di Pati. Dan yang 2 di Banyuwangi. Itu semua biayanya saya tanggung. Nah kalau yang mau curiga, kalau ada yang mau curiga, Pak Ustaz dapat duit amal di kantongin, bener. Wah, salah. Iya. Kantongin. Gak sabol di jalanan. Apa yang agak bagus banget diurutin. Nah, dalam arti begini, ayo, apalagi kemarin ketika zaman COVID. Ini kan masa-masa sulitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah, saya pantang bagi anak-anak saya yang Aziz untuk punya utang SPP ataupun punya utang di sekolahan. Kecuali ada satu anak-anak juga belum saya kasih. Karena dia datang baru di sini. Nah gitu loh. Maka belum saya lunasi, tapi insya Allah selesai acara ini memang saya udah tekad harus lunas. Amin. Begitu masuk dia kelas 2. Dan dari kelas 1 belum dibayar. Begitu masuk setor utang ke Al-Aziz 12 juta, ya gak masalah. Dan dia memang yatim, itu kewajiban saya. Sampai kalau mau bantuin, alhamdulillah, enggak, abang. Itu aja. Dalam arti, ayo, kalau kita hanya pada teriak-teriak, Allahu Akbar, takbir. Dan kemudian ada orang-orang yang terlantar, ada anak yang nggak sekolah, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian kita cuek dan lain sebagainya. Sebesar apapun itu disampaikan, bagi saya utangnya lebih. Udah gitu aja sih Pak. Ya berhubung santapan beliau sudah selesai, maka dengan sampean semua yang harus santap sekarang. Sama narasumber. Jadi dialog, insya Allah nanti akan dipandu oleh Pak Eko. Kan gitu. Harap kalau memang jamaah mempunyai pertanyaan dan lain sebagainya, silakan selesai. Terima kasih. Lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Mukarrabin yang telah memberikan sambutannya kepada para narasumber. Narasumber. Monggo dipersilakan untuk menempati ya. Kemana Pak? Kalau salah patroli ya? Ya, kamu. Udah kerjain mau. Paling duluan ya? Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak.
Lanjut ya. Mari kita masuki acara dialog. Ya. Pak Haji, asik Pak Haji duduk di sini nggak takut ketularan Pak Haji. Ya, monggo. Baik, dan telah siap para narasumber untuk acara dialog. Kami serahkan kepada Pak Eko Praptanto untuk menjadi moderatornya. Kami persilakan. Oke. Tadi udah kesini soalnya. Masuk. Siap Pak Eko. Masuk Pak Eko. Lip. Yang mungkin tadi tugas penting yang saya sudah lakukan adalah izin istri dulu pulang malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam yang mewah sekali. Bukan karena kita kehadiran tamu nasional Gus Ulil dan Bapak Eko Setiawan, tapi juga mewah karena lagi acara pertama kami kita datang adalah diminta makan malam. Kemudian doa syukurnya juga mewah sekali. Ya, terima kasih. Waktunya mungkin karena tidak banyak, maka saya minta sama Kiai Mukarrabin untuk saya yang meminta untuk menjadi moderator karena saya punya kepentingan. Jadi malam ini memang tadi sudah disebutkan oleh Kiai Mukarrabin bahwa idenya ketika kami membesuk Kiai Mukarrabin yang sakit waktu itu sama Romo Wartoyo, tadinya cuma semacam dialog kecil, nanti beberapa orang, ya, dan itu ternyata jadi semewah ini. Terima kasih kepada untuk kita semua. Yang pertama, karena kehadiran dua tokoh nasional, maka saya mau pakai dulu ya, apa yang sudah terjadi di Kota Bekasi, ya, yang berkaitan dengan ngeriung seperti ini. Satu yang baru saja selesai adalah kami atau kita punya sekitar 200 anak-anak selevel SMA, jenjang SMA yang kemarin baru selesai mengikuti tema kebangsaan. Jadi kita punya 200-an yang menjadi lebih 200 anak yang sudah melakukan itu, dan kemarin minggu lalu sudah selesai. Acaranya penuh dengan penguatan bagaimana kita mencintai bangsa ini, bagaimana kita bersatu dalam perbedaan. Itu dari 30 tangan dulu. Itu dari 30-an SMA se-Kota Bekasi. Ini akan kita rapat, ya. Ya, 42. Oh, 42 SMA di Kota Bekasi. Ya, jadi ini potensi untuk kader kita, dan itu juga salah satu dari hasil dari ngeriung kebangsaan seperti ini. Yang kedua, kenapa saya minta untuk menjadi moderator? Karena kepentingan saya adalah ini saya lagi dikejar-kejar oleh grup dari ngopi bareng propos, karena akan diadakan ngopi bareng propos yang ke-5, jilid 5. Itu nanti rencananya di Vihara Kanti Paramita di Rawalumbu. Nah,
malam ini memang momentumnya adalah Hari Pahlawan. Ya, maka nanti para pemantik diskusi, saya agak pelit dengan waktu. Para pemantik diskusi yang ada di undangan itu mohon nanti saya mohon maaf kalau waktu yang diberikan singkat. Ya, karena saya ingin membatasi dialog ini ya supaya gerakan ngopi bareng itu betul-betul nanti jadi gerakan, bukan hanya diskusi omong-omong saja. 4 jilid sebelumnya omong-omong saja tentang kebangsaan, tentang seni yang bisa mempersatukan orang seperti itu. Harapannya pada malam ini katakanlah kelompok ini mendapatkan usulan, ide yang nyata, apa yang bisa kita lakukan yang berfaedah buat masyarakat di Kota Bekasi. Jadi menurut saya Pak Ewas Jarod dan Bu Sulir, ini kami nyuwun betul-betul nanti usulannya ya untuk Kota Bekasi lumayan dengan apa yang sudah dihasilkan. Akan tetapi ada beberapa titik yang kita belum lakukan. Sejauh ini hanya sebatas verbal, ya, hanya sebatas omong saja. Ya, jadi beberapa orang yang sudah diskusi dengan saya itu mengatakan bahwa kalau perlu ngirim ngopi bareng berikutnya itu dilakukan setelah di kecamatan tersebut diadakan sebuah komunitas lintas agama yang menggerakkan masyarakat atau memberdayakan masyarakat. Itu salah satunya. Apapun itu, ya, tapi memang sudah ada gerakan lebih dulu baru gerakan itu ke sana. Jadi sudah ada tersedia katakanlah begitu kelompok atau komunitas lintas agama yang melakukan apapun, ya atas nama pemberdayaan masyarakat apapun itu, entah ekonomi atau apa, yang lokal betul. Jadi rencananya ngopi bareng ini nanti akan menyapu Kota Bekasi, 12 kecamatan di Kota Bekasi, 12 kecamatan di Kota Bekasi. Sejauh ini baru 3 kecamatan, ya 3 kecamatan, tapi itu masih sebatas verbal. Maka monggo nanti para pemantik dialog akan memantik dialog ini untuk selain mungkin untuk bagaimana kita bersikap untuk bangsa ini, tetapi juga kami mohon sekali untuk memberikan usulan yang bisa dilakukan oleh Kota Bekasi per kecamatan. Jadi tidak usah muluk-muluk hanya di Kecamatan Bekasi. Gus Nuril pada awal-awal gerakan ini mengatakan, Mas nggak usah jauh-jauh di Kota Bekasi dulu. Itu pesan Gus Nuril, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, itu di Kota Bekasi dulu. Tapi itu jangan sebatas ngomong-ngomong. Monggo. Tadi saya dapat pesan yang pertama, pemantik. Monggo aja lah. Hah? Monggo aja. Bukan moderator. Ya. Terserah. Aman. Ya Iwan dulu mungkin. Ya Iwan Asok dulu. Halo. Habib Sen. Habib Sen. Oh, Habib Ribo dulu. Oh, Bang Habib. Iya. Jangan banding rokok. Saya bebas kan, tapi ya mohon waktunya tidak lebih dari 5 menit untuk membuka. Habib dulu. Demikian, monggo. Silakan Pak. 5 menit saja. Oh, 5 menit kali 3. Oh iya, bro kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Kampanye. Perkenalkan saya Pendeta William. Saya saat ini melayani di Gereja Kristen Pasundan di Kampung Sawah. Memang pertama tentu kita bersama-sama di sini hadir sebagai satu bangsa. Maka di awal ini saya mau sedikit cerita ketika masih kecil, sekarang udah gede gitu.
Ketika masih kecil, saya itu sering disampaikan double minoritas. Udah Cina, Kristen juga. Tapi, semakin dewasa begitu ya, oh jomblo. Itu keuntungannya. Untungnya kok. Tapi semakin sini saya mengerti bahwa bangsa kita itu nggak mengenal mayoritas minoritas, karena semua sama di hadapan hukum, apalagi di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Maka ketika hadir di Kampung Sawah dengan nafas, kalau orang bilang toleransi, tapi saya lebih senang dengan bahasa orang Kampung Sawah, kerukunan. Karena maknanya itu jauh lebih dalam, persaudaraan, kerukunan, jauh lebih dalam maknanya ketimbang toleransi. Betul sih toleransi gitu ya, tapi kesannya kan ada yang mentolerir, berarti ada lebih tinggi dengan yang rendah. Tapi memang kegundahan saya juga ketika hadir di Kampung Sawah adalah ketika melihat bahwa perlunya regenerasi yang memang menjadi poin penting untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan itu. Kenapa? Karena kita semua itu lambat laun kan semakin tua ya, semakin berumur, ya mungkin juga ada waktunya kita beristirahat. Tapi yang namanya kerukunan dan persaudaraan itu nggak bisa istirahat, karena bahaya. Kalau sampai kerukunan dan persaudaraan istirahat itu bahaya. Dan itu yang menjadi poin gundah gulananya saya dan juga rekan-rekan di Kampung Sawah, bagaimana melihat generasi dan juga menularkan semangat kerukunan dan persaudaraan ini. Maka saya berdirikan juga dengan konsep misi gereja, bahwa di gereja, rekan-rekan, bahwa ada misi gereja yaitu 3, bersekutu, melayani dan juga bersaksi. Untuk internalnya kita bersekutu, kita kumpul beribadah tadi ya, masing-masing menjaga ibadahnya dan kami pun beribadah bersekutu. Di dalamnya juga kami saling melayani tadi, sama seperti Pak Kiai yang Robin, kita melayani yang lemah kita bantu, yang sulit kita topang. Tapi juga ada titik di mana bersaksi, nah ini yang jadi penting nih. Dan ini kritik sebetulnya tajam untuk orang-orang Kristen, orang-orang Protestan. Karena keseringan bersekutu, keseringan melayani, lupa bersaksi, lupa keluar. Dan jujur memang saya pribadi sedang woro-woroin anak-anak muda supaya mau untuk keluar. Kenapa? Karena nggak bisa kita itu hanya bercokol di dalam tanpa mau keluar. Kita nggak bisa cuma berharap bahwa kita tumbuh sendirian sementara orang-orang di luar itu dibiarkan mati begitu saja. Nggak bisa. Tapi kita mau bertemu bersama tadi dengan keyakinan bahwa masing-masing pun menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan, masing-masing pun melayani sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Tapi kita juga mau bertumbuh bersama-sama sebagai sebuah bangsa, sehingga tidak ada yang menonjol sendirian, tapi semua bersama-sama bangkit. Sehingga saya yakin dan percaya melalui forum ini, harapannya memang benar-benar bahwa kita memikirkan apa yang mesti kita lakukan. Tema kebangsaan yang kemarin dilakukan, digagas Ormas Bhinneka Tunggal Ika, layaknya terus diperjuangkan. Itu di level nasional. Kemarin kita bicara dengan Mas Eko, dengan rekan-rekan Ormas, kita punya impian jangan sampai berhenti di SMA, ke SMP, ke SD, bahkan ke TK. Kenapa? Karena dari pendidikan itulah kita bisa memasukkan isu-isu kerukunan dan mereka benar-benar belajar tentang apa maknanya perbedaan dan menjadi satu bangsa. Dulu zaman saya mungkin masih ada budi pekerti, masih ada hal-hal yang diajarkan untuk melihat bagaimana kita sebagai bangsa itu maju. Tapi sekarang mungkin tidak ada. Dan disinilah peran kita. Dan memang saya harapkan pertemuan kita nggak hanya sebatas ngomong-ngomong, tapi juga kita mau mencanangkan satu aksi bersama bahwa kita yang hadir saat ini mau mendukung gerakan untuk kita memberikan pendidikan yang baik melalui
gerakan-gerakan yang ada untuk anak-anak kita, karena mereka masa depan kita, mereka penerus kita, mereka generasi yang perlu dirawat sehingga kerukunan persaudaraan itu bisa berlanjut. Demikian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, tentang kaderisasi yang penting tadi diangkat oleh Italia. Langsung supaya tidak ngatur ke Habib Zain, Habib Zain dulu. Monggo. Dari pahlawan ini. Ya, boleh menyentuh dari pahlawan yang selama ini ditunjukkan hanya suatu mobil bendera. Silakan Habib. Terserah Habib, bebas. Habib mau bebas bicara. Aman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sebenarnya sih assalamualaikum itu bukan bahasa agama, itu bahasa Arab. Jadi siapa aja boleh pakai assalamualaikum, sekalipun non muslim. Jadi Arab itu bukan agama. Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam. Jadi perlu dipisahkan. Jadi kita nggak perlu lah ke Arab-Araban di Indonesia. Itu nggak benar. Karena kalau mau dilihat dari kitab-kitab Tuhan itu, dari Taurat, Injil, Al-Quran itu berbeda budaya dan berbeda bahasa. Tuhan nggak ingin menyatukan budaya. Jadi kita ini nggak harus jadi Arab. Tetap Indonesia pakai budaya Indonesia, bahasa Indonesia lah. Kalau memang di Jawa pakai bahasa Jawa nggak ada masalah. Nah, fenomena kearapan ini saya lihat terjadi ada segelintir Arab-Arab bersorban nih, juga Habib, juga Arab-Arab nggak jelas nih. Ada sebagian orang itu masih melihat Islam itu Arab, sampai Anies itu di Islamkan, padahal belum tentu Islam. Nah ini saya perlu sikapi, karena saya sebagai etnis Arab yang datang dari Yaman kemarin. Sebenarnya saya juga bukan asli Yaman. Kakek saya ke Yaman juga pelarian juga, karena mau dibunuh. Jadi saya juga bukan asli Yaman juga. Nah, melihat fenomena saat ini, saya tuh punya perlawanan mensikapi gerombolan Arab ini yang lagi mengganggu Indonesia. Sebetulnya Habib ini dirusak semenjak keberadaan Rizik Syihab. Sebenarnya Habib sebelum itu nggak ada brutal seperti ini. Dakwahnya teduh, damai. Semenjak ada Rizik ini ada degradasi di Habib ini. Karena mungkin Habib ini jarang ada yang normal, nggak punya potensi keilmuan. Mereka lebih banyak membanggakan nasabnya aja, padahal kosong ini. Kalau mau dibandingkan dengan NU ya jauh lah sama JJN. Dari lahir itu belajar agama. Karena saya melihat JJN itu nggak merasa. Jadi kalau Islam itu benar-benar merendah, nggak ada sifat ujub atau bangga atau apa. Mereka tulus ikhlas. Mungkin nggak ada lah bangsa di Indonesia itu, di dunia pun yang memperingati Maulid Nabi sehebat di Indonesia. Di Arab nggak ada, di Yaman nggak ada. Indonesia udah masuk bulan Maulid tuh buat sampingnya. Ada di NU. Nah inilah NU. Untuk saya ini sebagai Habib, saya ini bukan ustaz. Saya duduk depan Kiai Guru ini, saya takut. Anda di sini semua bahasa Arab jago. Saya nggak punya bahasa Arab, nggak mampu. Cuma saya punya nurani aja lah, saya punya pemikiran. Nah, melihat bangsa ini lagi diganggu oleh gerombolan Arab ini, saya ada rasa malu. Saya hidup di sini, makan di sini, sekolah di sini, punya anak di sini, semuanya di sini. Ini bumi penuh berkah. Arab itu enggak ada. Jangan dibilang Arab itu tanah mulia, enggak. Tempat turunnya Nabi itu tempat yang bejat. Musa untuk Firaun, Yesus untuk Yahudi, dan yang terberat dari semua Rasul adalah berkata apa?
Muhammad Rasulullah dikasih tempat yang paling bobrok, itu di Arab. Dari lahir sampai matinya didukung oleh Nabi Muhammad, nggak pernah dimusuhin terus dari lahir. Belum puas Nabi yang diganggu, nggak lama Nabi yang meninggal, cucunya semua dibunuh. Sementara karena seorang Nasrani yang memegang kepala Al-Husain, kenapa kok belum lama Muhammad meninggal, kok cucunya sudah dibantai? Sedang aku bekas telapak kaki Yesus masih aku rawat. Ini Arab, super biadab. Dan sampai di Al-Quran dikutip ayat, Arab itu banyak kekafiran dan kemunafikannya. Begitu Nabi meninggal, mayoritas itu semua khianat. Kalau nggak khianat, nggak membiarkan putrinya Fatimah Zahra mati ditendang itu. Kalau nggak khianat, tidak membiarkan Ali bin Abi Thalib dipecah kepalanya, Hasan diracun, Husain bersama 18 warga Nabi di Karbala dicincang. Tidak ada yang demo orang Arab. Sementara Indonesia jauh dari Arab. Kalau sekitar Arab itu masuk Islam, itu nggak aneh, karena masih dekat-dekat Arab. Ini Indonesia jauh dari Arab. Kok bisa di sini bisa menerima Islam dengan baik? Dan bangsa ini bukan bangsa goblok, beda seperti Arab. Arab perang Nabi Muhammad itu biadab, memotong orang, saling membunuh, berganti khalifah membunuh, bayi dibunuh. Indonesia ini sudah punya peradaban, sudah ada Borobudur, sudah ada Prambanan. Ini bangsa sudah punya nurani. Dan kalau nggak salah itu ada satu bahasa Melayu itu dimuat di Al-Quran, Kapur Barus. Karena di dunia cuma ada Kapur Barus, ada di kalau nggak salah di Sumatera. Barus itu dari Indonesia. Nabi sudah mengenal ini bangsa yang baik. Orang baik itu nggak harus bermerek agama. Allah sudah kasih agama setiap lubuk jiwa manusia. Jadi Nabi itu hadir ke Arab itu, Yesus datang di Yahudi, bukan membawa agama baru, hanya ingin mengingatkan yang di dalam fitrahnya sudah dikasih kebaikan. Ditanya oleh Nabi, diajarkan jangan membunuh, orang sudah tahu nggak membunuh, jadi diingatkan. Maka Nabi diutus itu menyempurnakan akhlak. Bukan akhlak itu tidak ada, akhlaknya sudah ada, cuma dirusak oleh bangsa Arab. Diutuslah Muhammad Rasulullah untuk membenahi bangsa Arab yang super biadab. Disitulah Nabi berjuang, tidak lebih Nabi tidak singkat. Nabi pernah wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kamu jangan ngabung perlawanan kalau pengikut kamu nggak lebih dari 4 orang. Ternyata nggak lebih yang setia kepada Nabi, selainnya amburadul. Inilah bangsa Arab. Begitu Nabi lulus. Sementara di Indonesia tanpa datang Nabi, bisa semua baik, baik Muslimnya, baik Nasraninya, Kristennya, Hindu, Buddha. Di sini masih jauh lebih baik. Kristen di Indonesia jauh lebih baik daripada Kristen di Amerika. Hindu kita di Bali jauh lebih baik daripada Hindu di India. Jadi emang bangsa ini punya nurani yang mulia. Disitulah. Nah ini terakhir ini ada dipolitisasi ini gerombolan Arab oleh kelompok-kelompok tertentu yang nggak suka dengan pemerintah, oleh koruptor-koruptor kelas kakap. Kenapa dipakainya rezim ini? Karena sebagian bangsa ini masih menghormati Habib, cuma rezimnya nggak tahu diri. Bukan lagi bahar rezim, ilmunya kosong. Kalau mau dibandingkan Kiai itu, nggak ada apa-apanya rezim, cuma modal sorban dan gelar Habib, dipuja-puja seperti Nabi. Kalau dipanggil Malaysia semua kumpul lagi, itu di saya nggak terima. Akhirnya sempat saya itu berontak, mengembalikan siapa sih Habib itu? Jujur aja, ada kesesatan bangsa Indonesia itu memahami Habib. Juga Anda ambil kiai-kiai yang terlalu memuja Habib. Akhirnya Habibnya kurang ajar. Menjadi Habib itu bukan prestasi. Kalau menjadi Habib itu prestasi, semua Habib cerdas. Faktanya lebih
banyak yang goblok. Dan di Quran sudah dimuat di surat Al-Hadid kalau nggak salah bulan banyak dari keturunan Nabi itu yang fasik. Jadi hentikan nih mendewa-dewakan Habib ini. Lihat manusia itu perilakunya. Orang jadi mulia itu karena perilakunya, bukan asal keturunannya. Nah, saya minta kepada orang di sini semua. Jadi jangan ada rusak Habib lah. Kalau emang Habib itu goblok, ya nggak usah didewa-dewakan, biasa aja. Nggak usah dicium tangannya. Saya aja nggak mau dicium tangannya, karena saya masih merasa kotor. Janganlah. Coba kalau di New York, mana laku Rizik? Nggak laku, nggak ada yang kenal Habib. Nah, inilah datang gerombolan Rizik ini. Saya diteror, macam-macam mau dibunuh. Saya nggak pernah dosa loh. Jujur, kalau boleh saya pilih daripada mati di kasus dengan mati dibunuh, saya pilih mati dibunuh. Apa nilainya mati di kasus? Malu saya dengan kakek saya semua. Al-Husin itu di Karbala datang untuk maut, hanya ingin menegakkan keadilan. Jadi nggak ada jejak Nabi, para Rasul itu membawa agama. Para Nabi itu cuma diutus untuk semua manusia. Jadi kalau ada orang mengadili politik identitas saat ini yang ramai, mengkaitkan agama ini diletakkan ayat buat Anies. Siapa Anies ini? Masa ayat yang suci diletakkan kepada manusia berdosa? Kepada saya aja nggak pantas. Kepada siapapun. Hak paten Islam itu hanya milik Rasulullah. Jadi kalau mengataskan front pembela Islam, izin dari mana dia pakai umat Islam? Dapat wahyu. Ya ada itu klaim-klaim Islam. NU hebat. Nah, itu ulama. Nggak klaim Islam. Jadi nggak boleh. Jadi kalau ada orang, ayo ini panggilan Islam. Siapa yang manggil? Rizik itu bukan representasi Islam. Bagi saya dajjal. Dia yang merusak zuriat Nabi. Kakek saya itu bertahun-tahun di sini itu semua dulu jejaknya damai. Terhadap peminum aja dideketin. Sekarang Habib Arab dicaci maki gara-gara si Dukunggal Rizik itu. Belum lagi Bahadur Sumit cium kaki. Ini apa? Jadi yang baik di sini. Saya bukan lagi Arab. Di mana tempat kelahiran itu, itulah tanah air saya. Nabi itu bukan Arab. Nabi pendatang lahir di Arab. Kalau Nabi itu Arab, berarti Nabi Ibrahim juga Arab. Nabi datang di Arab, dibilang Arab. Jadi kalau Andi dan Nabi diutus besok ke Jombang, ya dia orang Jombang. Berbahasa Jawa, nggak usah ke Arab-Araban lah. Jadi sorban itu semua itu budaya Arab, bukan ajaran agama. Berbudayalah Indonesia. Nah, dengan di sini saya kemarin melihat gerak politik Indonesia yang terakhir waktu di era Ahok dikatakan Ahok itu kafir, nggak boleh memimpin. Nggak ada itu. Kafir itu konsep. Bukan untuk menunjuk orang. Gimana saya mau menunjuk seorang kafir sementara saya nggak tahu iman saya diterima sama Allah? Itu jangan. Negeri ini jadi rusak lah dengan konflik agama. Kita ini semua bersaudara. Tuhan tidak memaksa satu agama. Nabi waktu saat berjumpa dengan kaum Kristen di surat Al-Maidah 7 Nabi berkata kepada pengikut Injil, kamu wajib mentaati Injil itu. Kalau enggak kamu fasik. Jadi kalau ada politik identitas, Nabi aja nggak beragama. Memang ada riwayat Nabi beragama Islam. Yesus beragama Kristen, tidak ada. Jadi penamaan agama itu datang dari manusia. Itu aja mungkin dengan menilai kebangsaan ini, kita harus semua jangan diam diri. Kata Ali bin Abi Thalib, kejahatan itu makin merajalela, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang benar. Jika kita diam terhadap kebatilan, besok orang-orang yang batil itu merasa benar, jadi bersuara. Gak usah mikirin akibat kalau ambil keputusan.
Kalau kita setiap bertindak memikirkan akibat, kita tidak pernah jadi orang berani. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Mulai dari tayang menyampaikan keturunannya, kita mendapat bicara soal Habib dan seterusnya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Sekali lagi yang perlu kita ambil masukannya. Terakhir sebelum sesi yang pertama ini kita sampaikan, saya mau bertanya, Pak Rahmat Hidayat sudah hadir dari penghayat. Pak Rahmat Hidayat dari penghayat Keranggan. Oh, hadir. Baik. Kemudian dari Buddha. Nggak ada ya. Baik. Konghucu. Nggak ada ya. Oh, baru datang kecapean. Juga saya sebagai cawu juga membacakan ini dulu. Ada pamit dari Ustaz Solahuddin Malik, kemudian ada Komnafiun kirim salam dari Gus Memen, bukan Kiai Muhammad tapi Gus Memen. Tidak bisa hadir karena ada acara lain. Ya. Baik, setelah dipantik dialognya oleh pembicara berikut ini, nanti kita akan nyanyi ya canggih nanti. Baik, berikutnya dari Kiai Iwan dulu ya. Silakan dulu ya, bisa. Mohon singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami hormati, para saudara kiai, apa yang disampaikan semuanya tujuannya untuk kita menjadi satu. Karena di sini tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan di antara kita semuanya dinilai adalah dari tingkah laku dan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Semuanya punya nilai baik di hadapannya Tuhan. Semuanya yang laku di depan Tuhan hanya cinta. Orang yang tidak ada cinta tidak akan pernah laku di dalamnya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah tiga lanjut dialognya, kita nyanyi. Cahaya. Silakan. Yuk kita nyanyi dulu. Saya akan lagi dari acara berikutnya Mobi Bareng itu sebenarnya mundur ya, belum tempatnya sudah
Siap Kiai. Kiai yang terhormat dan yang dihormati para ulama, tokoh masyarakat, ibu, tokoh lintas agama dan yang saya banggakan dan yang saya cintai keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziz. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak menggunakan nama saya. Perkenalkan saya Iwan. Malam ini saya bersama sahabat saya yang sedang ikhtiar mempersatukan bangsa melalui media musik. Di melalui musik kami berusaha bersama sahabat saya, seorang pastor, berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan cinta tanah air, pesan-pesan toleransi, pesan-pesan perdamaian, dan pesan-pesan persaudaraan. Ya, di malam ini Pondok Pesantren Al-Aziz saya minta doa restu. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya bersama sahabat saya Ami dan Santri Al-Aziz ingin mengeluarkan lagu, rilis lagu yang berjudul Satu Cinta Indonesia. Semoga lagunya bisa bermanfaat dan barokah. Semoga lagunya bisa memberi refleksi ya orang-orang yang mungkin toleran dan radikal. Saya berharap orang-orang radikal dan intoleran itu dengan lagu saya tergugah sehingga menjadi toleransi. Ini ada mau disampaikan untuk persatuan Indonesia. Nah, ini forum yang sangat luar biasa ini, kumpul semua. Barang. Ya, selamat malam semuanya ya. Selamat malam semuanya. Kurang kencang ini suaranya, kurang semangat. Semangat semuanya. Mantap. Ya, saya terima kasih bisa bergabung dan ini pertama kali saya datang di tempat ini. Jadi saya senang karena di sini Mas Iwan bilang yuk kita persatukan cinta damai. Islam cinta damai, Kristen ada kasih. Saya bilang wah ini luar biasa. Ini yang saya nantikan. Ini yang saya banggakan. Kalau memang kita hidup di dunia ini, kalau saling berurusan gimana? Iya kan? Jadi saya senang sekali semuanya ada cinta damai. Kata tadi cuma semata kata, yang penting kita ada cinta. Itu aja, terima kasih. Ya. Siap. Operator. Operatornya mana tadi? Izin Kiai. Adik-adik, di sini kita dengan latar belakang yang berbeda, beda suku, beda agama. Di sini kita menyatukan cinta, menyatukan rasa untuk Indonesia
satu cinta Indonesia. Yang handphone flashnya bisa dibicarain, kita sampaikan pesan persatuan dari Pondok Al-Hadis, kita sampaikan perdamaian dari Al-Hadis. Yang handphone flashnya bisa dibicarain, kita bersama-sama menyuarakan persatuan. Satu cinta Indonesia, salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia. Izin operator bisa dinaikin lagi musiknya. Oke. Kalau saya bilang salam satu jiwa Pancasila, salam satu jiwa Pancasila, satukan cinta, satukan rasa, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Di sini saudara, di sana saudara, walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Satu jiwa,